Mau coba ini kok. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Puji Tuhan, kabar Puji baik. Tuhan, kabar baik Ibu Guru. Baik, Ibu. Dengan Ibu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, terlebih dahulu kita mengawali dengan doa. Ibu minta salah satu dari kalian. Saya Ibu Guru. Saya Ibu Guru. Baik, teman, adik Kristina Olu. Ibu dan teman-teman, mari hati untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk adik-adik kita dalam doa. Jadi sini Ibu mau bertanya, apakah sudah mengetahui pertemuan kita hari ini? Belum Ibu Guru. Baik, di sini kita akan mengadakan bimbingan kelompok. Mungkin dari adik-adik ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum Ibu Guru. Jadi di sini Ibu mau menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah proses pemberian informasi dan bantuan yang diberikan oleh seorang pembimbing sekelompok orang dengan kelompok guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan bimbingan kelompok yaitu untuk melatih individu bersikap terbuka, mampu berbicara di hadapan orang banyak, dan melatih siswa agar dapat mengambil sikap bertanggung jawab atau mengambil keputusan. Apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah Ibu. Dan di sini juga terdapat beberapa asas. Yang pertama, asas kesukarelaan, di mana adik-adik dengan sukarela bergabung dalam mengikuti pertemuan kita hari ini tanpa ada paksaan. Yang kedua, asas keterbukaan. Di sini adik-adik bisa menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak malu-malu, karena kita di sini semua dalam proses belajar. Dan yang ketiga, asas kenormatifan. Di sini adik-adik mampu menyampaikan pendapat atau menyanggah. Silakan menghidupkan mikrofon atau video sehingga Ibu dapat mendengar suara dan dapat melihat muka dari adik-adik. Apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah Ibu. Baik. Ibu mau menampilkan PowerPoint. Bisa sabar sedikit? Bisa Ibu. Baik. Mana itu? Apakah adik-adik sudah bisa lihat? Sudah Ibu. Bisa. Jadi materi kita hari ini yaitu kiat mencari dan disenangi teman. Menurut John Wetsantrop dalam buku Psikoperkembangan menyebutkan beberapa strategi yang dianggap tepat untuk mencari dan disenangi teman, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan interaksi. Di sini teman-teman modal awal untuk membangun interaksi itu kita dapat menentukan orang-orang baik untuk dijadikan teman. Selanjutnya, interaksi dapat dibangun melalui perkenalan, mulai dari pembicaraan. Misalnya di sini kita menanyakan kabar, menanyakan nama, menanyakan alamat, menanyakan minat dan aktivitas favorit, dan lain sebagainya.
Yang kedua, bersikap menyenangkan, baik, dan penuh perhatian. Kesan pertama yang menyenangkan adalah hal yang penting di awal interaksi, yang meliputi penampilan yang menarik, sikap yang sopan, tenang, dan gembira. Yang ketiga, tingkah laku proposial. Tingkah laku proposial adalah tingkah laku yang dianggap baik oleh banyak orang seperti jujur, dapat dipercaya, mau memberitahu hal yang sebenarnya, menjaga janji, murah hati, mau berbagi, menolong, dan bekerja sama. Yang keempat, menghargai diri sendiri dan orang lain. Orang yang memiliki sikap dan kepribadian yang positif dengan tetap menjadi diri sendiri seperti mau menghargai orang lain, mendengarkan orang lain, terbuka kepada orang lain, sopan, ramah, lucu, menjaga reputasi pribadi, dan berpakaian rapi lebih disukai orang lain. Yang kelima, menyediakan dukungan sosial. Aktivitas yang menunjukkan kepedulian seperti memberikan pertolongan, nasihat, pujian, motivasi, atau melakukan kegiatan bersama seperti belajar, bermain, duduk berdekatan, atau berada dalam kelompok yang sama dapat menguatkan hubungan dengan teman sebaya. Yang berikut, cara memperoleh teman di sekolah. Yang pertama, memperlihatkan keramahan. Di sini kita memastikan kita selalu tersenyum di wajah kita setiap waktu, terutama pada saat kita berada di antara orang-orang yang ingin kita jadikan teman. Yang kedua, bergabung di kegiatan ekstrakurikuler. Ada yang menarik di kita. Misalkan kita tak peduli apa itu kelompok. Salah nih. Yang ketiga, berteman di kelas. Jika kita dapat memilih di mana kita duduk di kelas, duduklah dekat dengan orang yang ingin kita ajak berteman. Jika tidak, kita selalu dapat mencoba berteman dengan orang-orang yang duduk di dekat kita. Yang keempat, jangan segan memuji orang. Semua orang suka menerima pujian, meskipun reaksinya berbeda-beda. Itu membuat orang lain bahagia. Yang kelima, memulai dari sosial media. Saat ada orang yang menarik dan kamu ingin berteman dengannya, kamu dapat memulai dari sosial media. Contohnya itu bisa memfollow Twitternya atau menambah teman di Facebook. Dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri kepadanya. Yang keempat, yakin terbukalah kepada siapapun. Jangan menilai orang hanya dengan melihat penampilan saja. Luangkan waktu untuk berbicara dengan siapapun dan mencoba memahami orang seperti apapun keadaannya. Yang ke-C, menolak tekanan negatif dari teman sebaya. Dalam sebuah penelitian dikutip dari Pamela Espeland dalam bukunya berjudul Buku Pintar Remaja Gaul, dijelaskan bahwa masalah yang dihadapi remaja masa kini yang sekaligus memberikan pengaruh terburuk pada remaja selain narkoba adalah tekanan teman sebaya. Oleh karena itu, ia menjelaskan beberapa bagi remaja untuk menolak tekanan negatif dari teman sebaya. Di antaranya yang pertama, jauhi teman yang melakukan tekanan padamu. Yang kedua, tolak dan ingatkan temanmu tentang konsekuensi perbuatannya tersebut. Yang ketiga, tolak sambil melempar humor. Yang keempat, carilah teman yang tidak memaksamu melakukan hal-hal yang berbahaya. Yang kelima, tolak dan ganti topik pembicaraan. Sekian presentasi dari Ibu. Mungkin dari adik-adik ada yang belum mengerti bisa bertanya. Sini.
Saya Ibu Guru, saya ingin bertanya. Saya Ibu Guru, saya ingin bertanya. Baik, adik Astin silahkan. Baik, adik Astin silahkan. Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan nanti cari teman itu betul dengan melalui forum media. Ibu satu sudah pernah maksudnya mengenal banyak orang itu lewat sosial media. Di situ saya merasa nyaman di saat curhat, saya sharing ya teman-teman. Saya mau bertanya Ibu, kira-kira untuk mempertahankan walaupun kami untuk mempertahankan ini cara Ibu. Baik, terima kasih untuk adik Astin yang sudah bertanya. Di sini Ibu mau menjawab. Salah satu cara yaitu mungkin dari adik memberi kabar, bilang kontak supaya sahabatannya itu terjalin dengan baik. Misalnya itu saling menelpon, SMS, WA, atau inbox melalui Facebook. Bagaimana adik Astin? Sudah mengerti Ibu. Mungkin dari teman-teman lain, adik-adik, ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Baik, adik email, silahkan. Saya Ibu, saya ingin bertanya. Saya punya teman, dia itu sering mengajak saya untuk bolos, Ibu. Tapi saya itu sudah menolak dia berapa kali, tapi tetap saja nanti dia itu memaksa saya Ibu, sampai akhirnya saya itu bolos. Jadi menurut Ibu bagaimana caranya supaya saya tidak bolos lagi, Ibu. Terima kasih, Ibu. Adik email bisa diulangi soalnya suara putus-putus. Di sini saya punya teman, dia itu suka sekali ajak saya untuk bolos. Tapi saya itu sudah mencoba untuk tidak mengikuti saya itu saya itu dapat menolak ajakan dia begitu, Ibu. Chat saja Kak Ibu. Adik chat saja soalnya suara putus-putus. Masih putus-putus. Putus. Ini. Masak. Baik, terima kasih untuk adik email. Untuk pertanyaannya, jadi sini Ibu mau menjawab. Tadi adik mengatakan bahwa adik mempunyai teman, tapi dia sering mengajak adik untuk bolos pada saat jam pelajaran ya. Baik, di sini menurut Ibu, apa yang dia lakukan itu tuh tidak baik. Jadi, adik harus berpikir panjang bahwa
apa yang dia ajak itu, apa yang dia minta adik untuk ikut bersama dia untuk bolos, itu tidak baik. Jadi ibu sarankan adik lebih baik adik menjauhi dia, karena apa yang dia lakukan itu tuh dapat mempengaruhi adik. Sehingga kalau misalkan saja adik mengikuti, otomatis Ya, Ibu. Ibu saya bisa ini membantu menjawab. bisa adik, silakan. Ini Ibu, menurut saya cara agar menolak ajakan dari teman email saat mengajak dia bolos itu, menurut saya kita memberitahu ke teman kita bahwa tindakan membolos itu tidak baik. Terus kalau keduanya kita sudah membolos, berarti ke depan kita akan membolos terus. Jadi kita akan ketinggalan materi atau bahan belajar kita di sekolah. Seperti itu, Ibu. Terima kasih untuk adik Agustina Olu. Mungkin dari adik-adik lain ada yang mau menambahkan? Tidak ada, Ibu. Pas. Baik, kalau tidak ada, di sini Ibu mau bertanya, Ibu mau meminta kesan-pesan dari adik-adik semua. Mungkin dari adik-adik ada yang bisa memberikan kesan dan pesan. Saya Ibu Guru. Baik, adik Agustina Olu, silakan. Kesan saya setelah mendapatkan materi hari ini, saya merasa lega. Dimana saya harus membawa saya ke jalan yang baik, bukan jalan yang baik seperti bolos atau melakukan tindakan lainnya. Terima kasih untuk adik Agustina Olu. Mungkin dari adik-adik yang lain ada yang memberikan kesan dan pesan. Baik, jika tidak ada, Ibu mau menutup kegiatan kita pada hari ini. Sebelum Ibu mau menutup kegiatan kita pada hari ini, di sini juga Ibu sudah menyiapkan LKPD atau lembaran kerja siswa dan instrumen. Sebentar Ibu akan bagikan melalui WA, nanti diminta untuk adik-adik untuk mengisinya. Apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah, Ibu Guru. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk bertemu bersama dengan Ibu. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Guru. Ibu. Terima kasih. Ibu.